Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Perkenalkan nama saya Retno Ningsih. Di sini saya akan berbagi, bagaimana cara menjawab, soal tentang, eee, pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21. Eee, Silakan teman-teman ikuti saya kalau misalkan ada yang salah atau keliru dalam mengerjakan soal ini, silakan teman-teman bisa komen di bawah YouTube ini, dan langsung saja ini ada contoh soal yang sudah saya sediakan. Anita adalah seorang karyawan bagian administrasi PT Daria Kusuma dengan NPWP 01305996-022.000. Bekerja sejak 1 Mei 2016 dengan gaji 5 juta per bulan. Dan Anita menikah pada tanggal 1 Maret 2016 dengan status janda memiliki seorang putri. Nah, di sini kita harus, menghitung PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan Mei 2016 jika Anita memiliki NPWP, sejak tanggal 1 Agustus. Nah, di sini kita langsung saja cara menjawabnya. Pertama, eee, kita meng menganalisis, status Anita ya. Anita Dia termasuk TK 0 karena Anita ini sebagai istri, jadi dia statusnya itu, status kawinnya itu, dibebankan ke suami. Jadi untuk status Anita sendiri itu dia TK 0 dan tanggungan juga, ditanggung oleh suami. Dan dia juga ber-NPWP itu sejak, Agustus. Nah, kemudian kita menghitung untuk penghasilannya yaitu sebesar 5 juta. Kemudian ada biaya jabatan, saya singkat aja ya, biaya jabatan. Di biaya jabatan itu kan 5%. 5% dari gaji dikali 5 jutanya itu 250.000. Kemudian diketahui penghasilan netonya itu dari penghasilan dikurangi dengan biaya jabatan, jadinya 4.750.000. Nah, kemudian karena ini pajaknya dalam negeri, biar nggak bingung guys, pajaknya dalam negeri, maka ini dikali dengan 8 bulan, karena dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, itu sampai dengan Desember, dia ada 8 bulan. Untuk membedakannya dengan pajak luar negeri, kalau pajak orang luar negeri itu kita dikalikan setahun, jadi dikalikan 12. Kalau misalkan orang luar negeri itu bekerjanya dari bulan Mei, tetap dikalikan 12. Nah, kalau orang dalam negeri dia bekerjanya dari bulan Mei. Jadi untuk menghitung pajaknya itu tidak dikalikan 12, tapi dikalikan saat dia bekerja sampai dengan bulan Desember. Jadi di sini dikali dengan 8 bulan. Kemudian diketahui dengan penghasilan neto setahun ya guys. Neto
1 tahun itu itu sebesar 38 juta. Nah, kemudian untuk PTKP sendiri, karena Anita itu tidak TK 0, jadi dia hanya dikenakan untuk orang pribadinya sendiri, yaitu sebesar 54 juta. Ini ada tarifnya ya guys, nanti bisa dicari ketentuannya untuk PTKP TK 0. Nah, di sini berarti karena PTKP penghasilan tidak kena pajaknya lebih besar dari penghasilan neto 1 tahunnya Anita, berarti di sini Anita tidak tidak dikenakan pajak karena PTKP-nya lebih besar dari penghasilan itu. Nah, kalau misalkan kita gaji Anita itu 8 juta per bulan, maka pajak PPh 21-nya Anita ada berapa? Sekarang kita cari ya. Kalau yang tadi, dia kan gajinya 5 juta per bulan, jadi dia masih bebas pajak atau pajak nihil. Kalau kita misalkan gajinya 8 juta per bulan, nah, pertama kita menghitung penghasilannya itu 8 juta. Kemudian biaya jabatan adalah 5%. Ingat ya guys, biaya jabatan kalau misalkan Anita ini mempunyai gaji 100 juta per bulan misalkan, biaya jabatan hanya hanya dibebankan sebesar 5% dan maksimal hanya 500.000. Jadi kan kalau 100 juta dikali 5% itu lebih dari 500.000. Nah, yang hanya ditulis sebagai biaya jabatan maksimalnya 500.000, guys. Jadi di sini 5% dari 8 juta itu sebesar 400.000. Ini sebagai pengurang ya. Kemudian diperoleh penghasilan itu. Penghasilan itu sebesar 7.600.000. Kemudian ini dikalikan dengan 8 bulan. Bulan Mei sampai dengan Desember. Nah, diketahui penghasilan itu 1 tahun. Ada 60.800.000 ya. Nah, kemudian untuk PTKP-nya sendiri itu tadi sama juga 54 juta. Nah, di sini Anita sudah kena pajak nih. PKP penghasilan kena pajaknya itu sebesar penghasilan itu dikurangi dengan PTKP itu 6.800.000. Nah, untuk menghitung PPh 21-nya, kalian bisa lihat tarif pajak penghasilan ya yang ada 5%, 5%, 15%, 25%, dan seterusnya. Di situ ada ketentuannya. Kalau misalkan dia di atas misalkan dia PKP-nya 50 juta, berarti nanti dia dikalikan dengan 5%. Kalau misalkan dia di atas 50%, tetapi di bawah 200 juta, dia menggunakan persenannya 5 juta kali 50.000 5% dikali 50 juta, kemudian sisanya itu dikali dengan 15%.
ada ketentuannya ya. Kemudian untuk PPh 21%-nya 21-nya kita hitung 5% dikali dengan 6.800.000 diperoleh 340.000. Ini PPh 21-nya dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember, itu ada 8 bulan ya. Jadi kalau untuk menghitung per bulannya, kita bagi 8 aja, jadinya 42.500. Ini untuk pajak 1 bulannya, guys. Nah, ingat di sini karena tadi Anita tidak mempunyai NPWP dari Mei sampai dengan Agustus, dia baru dapat NPWP, jadi ada denda untuk Anita karena tidak mempunyai NPWP, dan dia dikalikan dengan 120%, guys. Jadi dari bulan Mei sampai dengan Agustus itu kan Mei, Juni, Juli, dia 3 bulan tidak mempunyai NPWP. Jadi kita menghitungnya bulan Mei sampai dengan Juli tidak punya NPWP. Jadi pajaknya itu sebenarnya bukan 42.500. Dia ada dendanya. Jadi cara ngitungnya 42.500 ini dikali dengan 120%. Ini dendanya kalau tidak mempunyai NPWP. Jadi sekitar 51.000, guys. Nah, kita hitung. Sebenarnya kalau Anita mempunyai NPWP sebelum bulan Mei, dia hanya membayar 42.500. Tetapi karena dia mempunyai NPWP-nya mempunyai NPWP-nya bulan Agustus, jadi dia harus membayar bulan Mei, Juni, Juli itu 51.000, guys. Selisihnya kita hitung selisihnya berarti 51.000 dikurangi dengan 42.500. Lumayan satu bulannya dia kena denda sekitar 8.500, guys. Nah, kemudian kita berapa sih pajak? Misalkan ada pertanyaan, berapa sih pajak bulan Agustus yang Anita harus bayar? Nah, di sini kita ngitung untuk bulan Agustusnya ya. Karena denda selisih yang sebesar 8.500 ini kan per bulan. Nah, dari bulan Mei sampai dengan Juli itu 3 bulan ya, berarti dendanya ini dikali 3, guys. Jadi kita menghitung pajak untuk bulan Agustus yang harus dibayar ya. Jadi caranya 8 denda tadi ya, selisihnya 8.500 ini dikali dengan 3 bulan. 3 bulannya itu Mei sampai dengan Juli. Nah, itu sebesar 25.500. Nah, berarti bulan Agustus hanya membayar sebesar 42.500 ini per bulan ya. Per bulan kan dia dikenai segini. Nah, karena dia sudah mempunyai NPWP, maka dia dikurangi dengan denda yang tadi dibebankan oleh Anita, yaitu sebesar 25.500. Jadi, Anita pada bulan Agustus hanya membayar sebesar 17.000 saja. Ingat ya, untuk
tidak mempunyai NPWP, dia mendapatkan denda dikali dengan 120%. Nih. Nah, ini guys cara mengerjakan soal yang Anita ini. Kalian bisa lihat dan kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan kepada saya. Nanti kalian ketik di komen saja. Misalkan nih, kenapa PTKP-nya bisa 54 juta atau kenapa dia hanya membayar 17.000 misalkan. Nanti video selanjutnya akan saya bahas dan nanti ketentuan-ketentuan akan saya tunjukkan. Dan sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih dalam menjelaskan cara mengerjakannya dari saya kurang jelas atau kalian masih bingung, bisa beri saran untuk saya dan insya Allah saya akan perbaikinya. Terima kasih dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.